tidak sopan, tapi menurut saudara Sastrawan sendiri, seperti apakah setelah saudara masuk ke Islam, seperti apakah Islam tersebut, dapatkah saudara menjelaskan gambaran seperti apa Islam itu sendiri setelah masuk Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita runtut dari pertama, saya ingin rasanya nangis di masjid itu. Ketika saya sampai di masjid itu, apa yang akan saya lakukan? Sholat itu penuh, itu yang pertama. Karena kalau bekerja di masjid hari Minggu penuh gitu kan, sholat itu penuh. Banyak anak-anaknya juga sama kayak di bulan ramai. Tapi ketika itu, saya yang paling muda malu awak. Bapak-bapak itu terus itu mau naik lagi dia. Lama dan naiknya gitu kan. Awak kan kalau dulu kan kasih hafalan sholat. Hafalan sholat gitu kan. Kadang kan ngeliat, masih ngeliat apa namanya? Ngeliat yang di sebelah kan, yang ngeliat di sebelah atau ngeliat yang di depan kita kan. Karena belum hafal lagi gerakan sholat dulu ya kan. Jadi lihat di sebelah bapak tuh, ya Allah, naiknya lambat-lambat. Kemana anak muda ini? Mirip saat itu. Kemana semua orang-orang Islam ini? Tidak ada lagi yang mencintai masjid ini gitu kan. Siapa lagi yang akan mencintai masjid kalau bukan kita gitu? Itu yang pertama ketika saya mendapatkan Islam itu yang saya rasakan. Ya Allah, gimana lah nih? Kemana lah semua orang, ya Allah? Baru sampai dari ketika saya pindah masjid ya. Untuk mendekatkan dulu kan di Ubay, pindah ke Muara itu marah-marah ke Siak lah, perbatasan Pekanbaru Siak. Pindah saya ke sana, makin parah. Kenapa makin parah? Sholat subuh kami cuma bertiga, satu imam, dua makmum. Pernah nggak bayangin? Sholat subuh cuma bertiga, satu imam, dua makmum. Satunya itu guru SD saya, yang kata-kata dia tuh menyentuh saya di kelas 4, yang mungkin juga yang kata orang tuh sebenarnya basic kami menuju Islam itu sudah dari situ nak. Karena sebenarnya dulu kami sering, kenapa? Karena setiap pelajaran Islam itu ada guru agama Katolik di sekolah saya itu. Di setiap pelajaran agama itu saya langsung ulang loh. Duduk saya di depan tuh, ini kenapa? Kelas duduk saya di depan tuh. Duduk dari depan tuh dia lagi ngajar. Dia selain ngajar, dia tuh luar biasa, ngajar IPS, ngajar IPA, ngajar MTK, ngajar tulisan Arab lain, ngajar agama, untung ngajar bahasa Indonesia gitu kan. Ya meskipun dia SD gitu kan, SD-nya dulu tak gitu kan ya. Paling dia ngajar beberapa mata pelajaran ini dia tamatnya SMA dulu, nama dia katanya pendidikan guru MEA gitu kan. Jadi saya di depan tuh orang bertanya, ada bertanya. Jadi datang iseng-iseng kawannya kan. Wan, apa jawabannya Tuhan? Saya jawab, Pak, kok tahu sastrawan Pak? Kok tahu sastrawan Pak? Bingung orang tuh ketika saya tahu jawabannya. Nah, kalau menurut beberapa orang mendengar kisah ini, sebenarnya basic kamu sudah dari situ. Sebenarnya basic kamu sudah dari situ. Dia tuh luar biasa ketika sholat Tuhan, maka langsung dia mas sholat satu kafir dia mengatakan, ya kan sholat, yang namanya kafir sholat. Begitu luar biasanya dia. Sekarang saya masih mengingat dia kalau keluar belajar, setiap kembali ke situ selalu saya. Yang paling parah itulah dia lihat lagi masjid ini sudah terbangun 50 tahun. Lebih tua masjidnya pada Masjid Agung Anur. Masjid Agung Anur kalau kita lihat tahun 74 kalau saya tidak salah baru dibangun. Dia tahun 63. Sudah 50 tahun berdiri nih Wan. Jemaahnya masih 3 orang. Bapak jemaah yang dari dulu sampai sekarang yang ada di sini. Kalau nggak jadi makmum sendiri di masjid ini jadi imam. Kalau nggak kadang bapak lah yang kali itu semua. Azan dulu dia jadi muadzin. Baru nanti sholat sunat habis tak satu pun orang. Baru langsung dia lagi komat, tak juga ada orang. Lalu dia sholat lagi dia sendiri, berzikir dia sendiri, doa dia sendiri. Begitulah dia lulus sendirinya dari tahun 1993 sampai dengan 2013 tak ada perubahan.
Tak ada gua. Yang paling banyak sholat di situ hari maghrib. Maghrib kenapa? Karena karyawan pada numpang sholat di situ. Itu numpang sholat ya. Pada sholat di situ, mereka baru pulang dari perawan, tinggal di situ untuk sholat, makanya ramai. Kalau tak anaknya ramai di situ, ya Allah, ngelihat tak semangat saya di situ. Kalau anak tak sanggup dah saya kadang melihat masjid itu isinya 2-3 orang. Kadang sholat saya sama dia berdua. Selalu dia menunggu pada kalian. Dia lawan kayak gini keadaannya sekarang kuat. Ajaklah teman-teman kamu kuat ke masjid. Ajaklah kayak gini keadaan kita sekarang begini kuat. Dia selalu menunggu. Karena bapak kalau tak tunggu bapak mungkin si bapak juga ketua mungkinnya di mana. Tak ada juga lagi kan. Itulah selalu dia mengeluh pada saya melihat generasi dia yang seperti itu. Apa tak setia? Mau orang tembak di situ yang meramaikan, tak mungkin, harus kita. Lalu pindah lagi saya. Ternyata tak ada bedanya juga. Berharap ternyata. Dan alhamdulillah di MSRFM saya temukan anak-anak muda yang luar biasa. Disitulah saya baru menemukan, ternyata masih ada toh anak-anak muda yang mau bergerak untuk Islam ini. Awak kira tak ada dong? Saya kira tak ada lagi. Ternyata ketika saya masuk FSRN, saya baru menemukan anak-anak muda yang luar biasa. Semangat untuk berdakwahnya luar biasa. Mengorbankan harta-harta yang dia cintai untuk jalan Allah. Meskipun itu tidak seberapa, karena tidak seberapa dalam artian jumlah, tapi dalam artian makna apa yang telah dia berikan itu sangat luar biasa. Itulah yang saya menemukannya, yang insyaallah sampai sekarang saya masih berdiri tegak gitu kan, dengan keimanan yang insyaallah semakin kokoh. Itulah gambaran saya. Hanya ternyata masih ada gitu anak-anak remaja sekarang ini yang masih mau berdakwah, berjuang untuk Islam. Tidak dengan iming-iming yang lain, tidak untuk membawa manhaj dia, tidak untuk membawa salah satu mazhab dia, tidak untuk memaksakan keinginan dia, tidak untuk memaksakan kehendak dia, tidak untuk memaksakan paham dia, tapi untuk mencerdaskan umat. Seperti itulah yang sekarang saya mendapatkannya gitu. Dan itulah sedang saya berusaha eksplor, saya berusaha salurkan gitu. Kami berusaha bersama-sama. Kami terdiri dari berbagai macam latar belakang, terdiri dari berbagai macam sekolah. Saya SMA 3, teman saya SMA 5, SMA 10, SMA 1, SMA 8. Kami terdiri dari berbagai sekolah dan kami berusaha di masing-masing sekolah itu menunjukkan, oh inilah sebenarnya masih ada remaja-remaja Islam itu yang masih memiliki pendidikan yang teguh. Terkadang orang itu pernah terakhir tadi saya, karena tak ada yang mau mengisi impak hari Jumat itu, jadi saya isi lagi. Hampir tiap Jumat saya isi di sekolah ini, karena tak ada yang mau. Jadi orang itu banyak bingung orang, kok anak tak habis-habis lah materi dia. Padahal dia bukanlah dari alumni pesantren. Dan kumpulan Islamnya itu baru tahu. Tapi kok selalu aja di depan dia ngisi materi untuk impak, muhadharah impaknya gitu. Kok iya ke dia gitu kan? Dari mana sih gitu kan? Itulah karena begitu luar biasanya saya sudah berusaha, hasilnya itu akhirnya berbuah gitu. Tak ada hasil yang kita usahakan itu akhirnya menjadi suatu hal yang tidak manis gitu. Itu yang sedang saya usahakan gitu. Dan kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, berapa tahun kita sudah Islam? Ada yang 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun, 15 tahun, variasi. Atau katanya ada yang sudah 20 tahun, 21 tahun. Apa yang sudah kita perbuat untuk Islam? Apa? Nihil. Masih nihil. Bayangkan saja masih nihil. Masih nihil kita untuk Islam itu. Untuk memakmurkan masjid saja, kalau tidak sekolah, saya tidak yakin semuanya ke masjid. Saya tidak yakin itu semuanya datang ke masjid untuk memakmurkan masjid di waktu. Kalau tidak dalam keadaan seperti ini, saya tidak yakin itu. Apakah di luar kita masih sama seperti ini, mampu meramaikan masjid ini? Mampukah kita meramaikan masjidnya? Saya tidak yakin itu. Maka contohlah, pandanglah, tidak sekalian malu melihat saya seperti ini yang baru 1 tahun. Malulah pada diri sendiri, tunjukkan diri itu. Bahkan kalau kita merenunginya, maka perlahan itu bertetes air mata, ya Allah, apakah aku pantas sebagai seorang muslim? Ya Rasul, apakah aku pantas sebagai seorang umatmu?
Tanyakan diri kita masing-masing, apakah kita pantas? Pantas yang kita kelak akan disebutkan sebagai seorang umat Rasulullah dengan keadaan kita yang seperti ini? Kita pertanyakan diri kita lagi. Apakah cuma ini bekal kita? Tak ada yang bisa kita perbuat untuk Islam. Apa yang bisa kita perbuat untuk Islam sampai sekarang? Jangankan untuk mengingatkan orang, untuk diri sendiri kita pun tak tahu yang mengingatkan diri. Padahal Al-Quran itu sudah jelas-jelasnya, baik yang segala suatu perkara yang sudah ada di dalam Al-Quran. Mengapa kita juga masih mencoba ingkar, masih mencoba seperti kaum-kaum terdahulu, masih sama seperti ahli-ahli kitab, masih sama orang-orang Kristen, masih sama seperti orang muda. Tidak ada perbedaan kita di antara mereka. Dan Allah sudah mengatakan, kita ini adalah orang yang istimewa itu. Kita ini adalah orang yang terpilih. Tapi mana bukti terpilihnya kita? Pertanyaan diri kita masing-masing. Pantaskah kita menjadi seorang umat yang sudah dipilih Allah? Sebagai umat akhir zaman, sebagai umat dari Nabi penutup zaman, penutup daripada para nabi. Saya tidak yakin itu ketika kita dipertanyakan seperti itu nantinya. Apakah kita pantas? Itu cuma satu pertanyaan. Apakah kita pantas? Tanyakan diri kita masing-masing. Kalau saya sendiri memandang umat Islam sekarang, memandang remaja-remaja Islam sekarang, memandang keadaan Islam sekarang seperti itulah. Apalagi sekarang kita terpecah belah. Adalah seperti ini, terlalu memaksakan dirinya. Hanya karena apa yang dipaksakan diri? Perbedaan apa? Perbedaan kunut tak kunut. Itu yang dipermasalahkan. Perbedaan sholat. Jelas-jelas itu hanya permasalahan itu, dipermasalahkan sebesar-besarnya. Kafir mengkafirkan, tidak membedakan. Seperti itulah keadaan kita sekarang. Maka dari awal saya masuk Islam, maka saya katakan, saya tegaskan kepada seluruh orang, saya ini tidaklah dari satu aliran pun. Saya bukan orang NU, saya bukan orang Muhammadiyah, saya bukan orang seorang jamaah tabligh, saya bukan pengikut FPI, meskipun sekarang saya terkadang mirip si Habib gitu kan. Saya tidak mengikuti mereka, satu pun saya tidak mengikuti mereka, karena saya sedang berusaha mencari kebenaran Islam. Sangat dibayangkan saja dia baru masuk Islam, gitu, baru diusahakan untuk masuk ke masing-masing aliran dia, masing-masing firqah dia. Begitu, ya Allah, alhamdulillah kita katakan seperti itu. Yang akhirnya ketika dia masuk Islam, dia sudah mendapatkan hidayah, kita jauhkan lagi dia daripada hidayah. Insya Allah kita janganlah sampai seperti itu. Jikalau kita memang benar berniatlah karena Islam, jangan berniat karena partai kita, jangan berniat karena satu golongan kita, jangan berniat pada satu kehendak kita, pada satu pemahaman kita. Cobalah berpikiran luas, karena sesungguhnya perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah rahmat. Jangan kita karena suatu perbedaan dan kita coba mengkafirkan, menyalahkan saudara-saudara kita. Kalau menurut saya seperti itu pandangan luas saya, mulai daripada Islam sampai dengan sekarang. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya terakhir kali mungkin dari saya, bukannya pesan, namun apa ya? Ya berusaha saling menasihati di dalam kebenaran dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Ya marilah sama-sama kita perjalanan dulu Al-Quran kita, sama-sama perjalanan ilmu agama tentang Islam kita. Lalu kita coba juga pahami tentang agama-agama di luar itu untuk mengetahui sebenarnya siapa mereka, apa sih sebenarnya motif mereka, mengapa mereka selalu berusaha untuk menjauhkan kita daripada Al-Quran, menjauhkan kita daripada hadis, mengapa mereka selalu berusaha untuk memusatkan kita dengan segala caranya, dengan segala upayanya. Marilah kita sama-sama belajar, sama-sama kita berikhtiar, berusaha. Dan satu hal yang saya ingatkan lagi, dan ketika kita berusaha itu janganlah sampai kita terlalu memaksakan kehendak kita, terlalu mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita. Karena apa? Kita berusaha untuk, malah kita berusaha untuk memperlihatkan kebenaran, bukan untuk menyalah-nyalahkan saudara kita yang tidak sepaham dengan kita. Dan berusaha kita untuk lebih luar biasanya. Insya Allah di pertemuan akbar nanti kita akan mempelajari apakah umat Kristen itu kita, mereka diwajibkan kita. Apakah umat Islam itu harus, apakah umat Kristen itu mengatakan mereka itu hanya menyembah kepada satu Tuhan, mereka
juga seperti itu. Apakah mereka memiliki harus menghadap kepada satu Tuhan? Mereka juga seperti itu. Apakah tidak ada makanan haram di dalam Kristen? Mereka juga memiliki makanan haram sama seperti kita ini. Begitu nanti kita insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Jikalau ya kita akhiri saja, karena mungkin sama-sama teman-teman semua ikhwan sekalian mau belajar juga gitu kan, untuk ujian kimia, ujian sejarah, ujian fisika dan ujian lain-lainnya. Semoga ujiannya nanti insya Allah berhasil, mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai keinginan, dan juga nanti hasil midnya tidak mengecewakan orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ana juga minta doakan semoga saja orang tua saya segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa orang-orang yang masih muda-muda ini insya Allah begitu luar biasanya. Ya, yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, hanya sedang berusaha dalam saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran, dan kita saling mengingatkan apabila kita salah. Akhirul qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan takbir 3 kali. Tanda sebagai kita seorang muslim yang masih bersemangat. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Insyaallah kajian kita ini akan bermanfaat bagi yang benar-benar serius memahaminya, dan bagi yang belum juga serius, insyaallah dibukakan hatinya untuk pertemuan akbar. Insyaallah kita akan lebih dan lebih lagi. Amin amin ya rabbal alamin.